Shalom, selamat malam, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita boleh berjumpa pada saat ini. Walaupun perjumpaan kita bertemu di udara, tetapi sungguh sukacita yang terbesar bagi kita, karena kita masih diberikan nafas kehidupan oleh Yang Maha Kuasa di dalam diri kita masing-masing. Biarlah kita mempergunakan waktu-waktu detik-detik terakhir ini untuk melayani Tuhan, untuk hormat kemuliaan bagi namanya, untuk kita mempersiapkan diri kita sebaik-baiknya di dalam kita menyongsong mempelai Kristus itu di tengah-tengah dunia ini. Kita mempersiapkan diri kita sebaik-baiknya untuk kehidupan kekekalan yang ilahi. Jangan kita hanya berfokus saja untuk hal-hal yang tidak berguna, yang sia-sia, yang bagi kita hanya sementara saja di dunia ini. Kita mempersiapkan itu bagi diri kita yang terbaik. Tetapi marilah kita harus mempersiapkan kehidupan kekekalan kita. Berikan yang terbaik bagi Tuhan. Berikan hormat, penyembahan, pengagungan kita yang paling tertinggi itu di hadapan Tuhan, kekasih jiwa kita, anak-anak Tuhan. Jadi pada saat ini saya sungguh bersyukur, bersuka cita karena kita boleh dapat kembali bertemu walaupun hanya sebentar. Kita boleh bertegur sapa melalui channel saya ini. Kita boleh melihat sukacita Tuhan itu, sukacita surgawi itu ada terpancar di wajah-wajah anak-anak Tuhan yang senantiasa mengasihi, yang senantiasa mengharapkan, dan yang senantiasa menantikan cinta daripada mempelai Kristus itu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya ingin menyaksikan penglihatan-penglihatan saya yang terbaru pada saat ini, dan juga mimpi yang saya terima. Jadi saya melihat di dinding ya, di dinding rumah ini ya, saya melihat ular, muka ular selalu pada detik-detik terakhir ini. Ya, pada saat ini sudah beberapa kali saya diperlihatkan, baik itu di awan-awan, baik itu di dinding rumah. Ya, mata saya ini tembus Bapak Ibu, tembus di alam dimensi lain. Ya, karena apa? Bagi saya dimensi alam lain itu hanya sebatas tirai saja. Ya, Bapak Ibu, hanya sebatas tirai saja. Cepat saya manakala saya berada di dalam dimensi dunia nyata ini, hanya dalam sekejap mata, hitungan per detik, bisa saja saya langsung masuk ke dalam dimensi supranatural. Ya, saya bisa melihat dua alam, ya, yaitu dunia ilahi dan juga dunia setan ini, Bapak Ibu. Jadi saya ada seketika waktu saya diperlihatkan mengenai dunia setan ini, dan ada juga ya seketika waktu saya masuk di dalam dimensi ilahi. Jadi dua dunia ini saya bisa tembus ya, melihat, dan pada saat-saat terakhir ini saya melihat ular ya. Dikatakan si ular tua itu sudah keluar di tengah-tengah dunia nyata ini, dan mereka senantiasa bekerja keras siang dan malam. Untuk apa? Untuk mencapai program-program mereka ya, yang sedang berjalan dan berlangsung pada saat ini. Siang malam ya mereka bekerja. Bagaimana dengan kita anak-anak Tuhan? Hamba Tuhan, anak-anak Tuhan dimanapun kita berada. Adakah kita mempersiapkan diri kita, hati kita yang terbaik bagi Tuhan? Adakah kita menyiapkan pelita iman kita senantiasa bernyala untuk menyongsong mempelai Kristus itu manakala ia datang secara tiba-tiba dan mendadak. Dia datang tanpa pemberitahuan,
Dia datang seperti pencuri. Tetapi apabila kita telah mengenal tanda-tanda kedatangannya, maka anak-anak Tuhan yang mempunyai hikmat, yang mempunyai iman, mereka akan mengenali tanda-tanda itu sudah akan menggenapi kepada kedatangan Tuhan Yesua HaMasiah yang kedua kalinya di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya bermimpi. Barusan ya, saya bermimpi seperti begini. Ya, saya awalnya dari depan, ya awalnya saya dari depan melihat, ya itu Tuhan Yesua HaMasiah yang mengendarai seekor kuda putih, sangat putih seperti salju. Ya, Bapak Ibu, awalnya saya dari arah depan, saya mimpi ini diperlihatkan. Ya, sangat jelas dan sangat nyata. Dan saya pada saat itu dari depan saya ke arah samping dan saya berteriak, Tuhan, Tuhan, saya mau ikut. Tuhan, Tuhan, saya mau ikut Engkau. Tuhan, Tuhan, saya mau ikut dalam rombongan itu Bapak Ibu. Tetapi ini roh ya, di dalam roh. Saya berseru begitu. Ya, ini saya diperlihatkan di awan-awan, di atas awan-awan itu. Dan saya melihat yang paling depan itu Tuhan Yesua HaMasiah yang sedang menunggang seekor kuda berwarna putih. Salju ya, seperti salju sangat putih kudanya dan semua memakai baju putih ya. Sepintas lalu ya, sangat cepat saya lihat itu. Ya, ini dalam mimpi tetapi penglihatan ya. Saya bertanya-tanya mimpi atau penglihatan. Ya, tetapi saya melihat ini dalam keadaan tidur Bapak Ibu. Dalam keadaan posisi saya tidur. Tapi sangat jelas dan nyata. Dan seakan-akan itu saya alami ya, betul-betul saya alami. Ya, di alam roh itu saya ya di situ dan saya sangat senang bersuka cita dan seperti saya itu tersungkur ya, tersungkur begini posisinya saya seperti tersungkur begini sudah berada di samping kanan itu. Saya berteriak ya sementara pasukan malaikat itu sangat cepat ya diperlihatkan kepada saya. Ya, Tuhan Yesua yang pertama di depan memimpin pasukan itu memakai baju putih ya yang berkilauan, tetapi sangat cepat. Saya tidak melihat secara mendetailnya ya, sekarang sangat cepat. Dan posisi malaikat itu di depan Sang Mesias ini. Tuhan Yesua HaMasiah Elohim ini. Ya, malaikat itu dengan sayap-sayapnya dan sangat lembut. Lembut sekali seperti seakan-akan saya itu menyentuh mereka. Bapak Ibu. Ya, seperti kapas kala ya, kapas itu sangat lembut ya. Dan saya berteriak menjerit-jerit pada saat itu, Tuhan, Tuhan tolong, saya mau ikut dengan Engkau ya dalam pasukan itu. Dan malaikat itu tidak ada berhenti-berhentinya ya di dalam turun dari awan-awan itu. Ya, pasukan itu sangat panjang sekali ya. Saya melihat itu dari bawah begini, dari atas begini, dan saya sudah ada di samping kanan begini. Tiba-tiba rosa itu dan saya mengulur-ulur tangan saya begini. Tuhan, Tuhan, saya mau ikut dengan Engkau. Ya, seperti pasukan itu, pasukan yang saya lihat, pasukan Tuhan Yesus HaMasiah Elohim itu, ya seperti kayak mau berperang ya, kayak roh perang ya ada di yang saya rasa pada saat itu. Dan saya itu mau ikut itu dalam kumpulan itu. Kumpulan malaikat itu, tetapi saya di samping kanan begini saya melihat dan itu di awan-awan Bapak Ibu, dan saya melihat sangat banyak tidak ada putus-putusnya malaikat ini turun terus ya, turun terus dari atas itu. Ya, sangat lembut ya, bagaikan kayak apa ya saya mau menggambarkan itu. Saya seakan-akan seperti menyentuh mereka ya di alam roh itu dan sangat nyata Bapak Ibu, sangat nyata. Ya, saya mendapatkan mimpi ya, mimpi penglihatan ya. Seperti itu karena nyata. Dan saya terkaget, saya bilang, Tuhan saya mau ikut Tuhan. Tolong saya mau ikut dengan Engkau. Dan saya terhanyut dalam itu, tergulung dalam awan-awan itu. Dan seakan-akan di situ saya langsung hilang lenyap di dalam rombongan itu ya. Saya sudah tidak tahu lagi dan saya kaget
kaget pada saat itu, hati saya bersukacita, hati saya penuh sukacita Bapak Ibu. Ya, saya terkaget, saya itu sudah tergulung-gulung di awan-awan itu dan saya tidak melihat lagi dan saya merasakan kelembutan yang sangat luar biasa ya dari sosok-sosok malaikat ini yang ada di situ yang saya lihat dari arah samping ini, samping kanan mereka dan tangan saya begini-begini. Saya mau ikut, saya mau ikut. Saya katakan bagi Tuhan, tolong saya mau ikut. Saya mau ikut dengan Engkau, Tuhan, saya mau ikut. Nah, seperti itu. Eh, dan sungguh sukacita yang tidak bisa saya bayangkan ya Bapak Ibu, padahal itu hanya mimpi, penglihatan yang saya terima ya secara tiba-tiba dan sukacita itu kalau saya mengingatnya kembali, saya sangat bersukacita Bapak Ibu, walaupun itu hanya dalam mimpi, ya hanya sebatas mimpi dan penglihatan, tetapi perasaan dan rasa kelembutan ya yang saya rasakan ya saya seperti berada di tengah-tengah malaikat itu saya merasakan kelembutan daripada malaikat ini ya sangat halus ya mereka ini badannya sayapnya itu kayak saya terbuai di situ ya dengan kelembutan malaikat ini seperti kayak kapas salju ya kayak seperti itu sulit sekali saya membayangkan tetapi ada perasaan yang sangat sukacita yang luar biasa yang saya rasakan pada saat saya mengalami mimpi itu penglihatan itu nyata sangat nyata. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita persiapkan sungguh-sungguh hati kita, mesbah doa kita, penyembahan kita yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Jangan fokus kita kepada arah dunia ini, kita fokus kita kepada apa yang di depan kita, tetapi marilah kita berfokus kepada keilahian, kekekalan, kehidupan, kekekalan kita nantinya. Ya, jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagi kita anak-anak Tuhan, tetaplah kita berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan, berpegang teguh kepada janji-janji Tuhan. Ya, seringkali kita manusia ini sebagai manusia, kita ada merasakan kekhawatiran, kecemasan, dan ketakutan wajar. Ya, seringkali juga, tapi bukan juga seringkali ya, kadang juga saya alami. Ya, terkadang saya alami ya kalau saya tidak terkoneksi dengan alam spirit ya kadang saya alami itu ya ada dalam waktu tertentu saya akan mengalami itu ya jikalau saya tidak terkoneksi dengan alam spiritual Bapak Ibu ya saya akan mengalami ketakutan juga ya di dalam saya mendapatkan penglihatan-penglihatan ya supranatural spiritual itu di dalam saya melihat menghadapi keadaan dunia ini saya melihat dalam penglihatan itu berbagai bencana alam tsunami yang telah naik ya melampaui rumah-rumah ya gedung-gedung bertingkat itu saya melihat ya semuanya ya dan itu bagi diri saya secara manusia biasa yang lemah dan berdosa ini di dalam kedagingan saya akan merasa ketakutan Bapak Ibu. Tetapi manakala saya masuk di dalam dimensi ilahi, dimensi roh, hilanglah ketakutan itu. Dan Tuhan berkata, "Jangan takut anakku. Jangan takut, aku menyertai engkau. Mengapa engkau harus takut dan gelisah hatimu? Aku ada di sampingmu." Ya, aku ada senantiasa menggendong engkau. Ya, manakala engkau lemah, engkau tidak berdaya, aku ada di sampingmu. Ya, seperti itu kata-kata Roh Kudus, Roh kebenaran itu, Roh Ilahi itu yang senantiasa menguatkan, menghibur saya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, memang saya ini agak aneh dibanding dengan manusia lain. Karena apa? Mata saya ini sering tembus ke dimensi lain Bapak Ibu. Dinding ini berbicara di mata saya, tetapi orang lain tidak melihat apa-apa. Itu dinding hanya dinding saja. Tetapi bagi saya, dinding itu bisa berupa film. Saya seperti nonton film di dalam dinding itu dan dinding itu berbicara hal-hal yang masih tersembunyi di dunia ini. Ya, seperti iblis ini, saya melihat tembus di dimensi dunia
supranatural itu, tetapi dunia kegelapan. Saya melihat bahwa iblis ini mentertawakan saya. Iblis itu senantiasa tertawa. Tertawa, dia kenapa tertawa? Sekarang tertawa, kenapa? Karena apa? Programnya telah berjalan dan berlangsung pada saat ini tengah-tengah dunia ini. Iblis si ular tua itu setengah mukanya ini ular. Bagian bawahnya ini ular, tetapi gigi-giginya itu gigi manusia. Dan separuh bagian atasnya ini mata manusia. Ya, dan separuh ini hancur mukanya, berbentuk ular tua yang sudah tua, dan mukanya itu besar dan muncul di dinding. Kadang saya kaget, kadang saya tidak siap, saya terkejut, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Itu yang seringkali membuat saya drop kadangkala. Tuhan tolong, saya bilang, Tuhan tolong, kadang saya tidak mampu di dalam melihat hal-hal yang seperti ini. Padahal saya sudah terbiasa Bapak Ibu melihat akan hal-hal ini, tetapi pada saat hati saya tidak siap dan tidak terkonek dengan alam ilahi, spiritual, supranatural, yaitu alam dimensi ilahi itu Bapak Ibu, ya, manakala mata saya ini saya alihkan ke tengah-tengah dunia ini, yang ada akan menimbulkan ketakutan bagi hati saya, diri saya, ya. Tetapi puji nama Tuhan, bersyukur ya Bapak Ibu, saya mendapatkan banyak teman-teman, saudara seiman, saudara dan saudari saya seiman di dunia ini yang senantiasa menguatkan saya, baik itu lewat kata-kata, lewat doa-doa mereka yang mereka naikkan untuk saya. Karena apa? Mereka katakan, Ibu Pendeta, banyak serangan yang kami lihat kepada ibu ini, dan kami menopang ibu di dalam doa setiap saat untuk perlindungan kepada diri ibu, supaya ada perlindungan khusus yang Tuhan taruh di dalam diri ibu dan keluarga. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang senantiasa menyupport saya di dalam doa, di dalam doa-doa mereka. Tetapi bukan saja di dalam doa-doa mereka, mereka senantiasa menyupport saya, tetapi dalam hal jasmani pula, Bapak Ibu, di dalam hal memperlengkapi pelayanan saya, ya, dengan membeli alat-alat elektronik semuanya, mereka menyupport saya Bapak Ibu. Saya mengucapkan terima kasih kepada mereka semua, dan saya tidak bisa membalas kebaikan hati mereka. Hanya doa saya kepada mereka semua, kiranya Tuhan mencurahkan berkat-berkat rohani yang terutama bagi mereka. Mata iman mereka terbuka, dan mereka senantiasa memiliki hikmat Tuhan, dan mereka boleh menjadi teman sekerja Allah di dalam tengah-tengah dunia ini, di dalam akhir-akhir masa dunia ini mau ditutup bagi anak-anak Tuhan, tetapi bagi dunia 66, dunia ini belum ditutup, masih berjalan bagi mereka. Entah sampai berapa tahun ke depan, ya, saya pun tidak tahu. Saya tidak diperlihatkan untuk masa itu, tetapi yang saya ingin memberitahukan kepada kita, siapkan saja hati kita, diri kita masing-masing. Tidak usah mengontrol orang lain, tidak usah menilai orang lain pada saat ini, tetapi marilah kita menilai diri kita sendiri. Ya, dosa apa yang telah kita lakukan? Introspeksi diri itu sangat penting, Bapak Ibu. Kita mengoreksi diri kita mengoreksi apa kekurangan kita di hadapan Tuhan, supaya apa? Kita boleh memperbaiki diri kita menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang lebih berkenan di hadapan Tuhan, menjadi mempelai-mempelai Kristus yang bercahaya, dan kita boleh hati kita, hidup kita ini boleh kita persembahkan kepada Tuhan, dan Tuhan boleh menilai, dan Tuhan boleh melihat akan keberadaan diri kita ini, diri kita masing-masing. Tidak usah kita mengontrol orang lain, menilai orang lain, tidak usah. Diri kita sendiri saja yang kita
koreksi, introspeksi diri, hati kita ini, apakah hati kita ini sudah berkenan di hadapan Tuhan? Sudah menyenangkan hati Tuhan? Apakah hati kita ini sudah menjadi hati yang betul-betul menyembah kepada Tuhan? Hati yang taat setia menuruti kebenaran firman Tuhan ini yang Tuhan telah berikan 2000 tahun yang lalu kepada kita. Ya, firman-Nya untuk kita renungkan siang dan malam. Kita koreksi dulu itu, Bapak Ibu, sehingga apa? Kita boleh bisa memberkati orang lain yang lebih banyak lagi melalui diri kita ini. Ya, mari berikan hati kita yang terbaik untuk Tuhan. Kita berikan yang terbaik bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Ya, kita jangan mengejar sanjungan diri kita untuk suka dipuji-puji orang. Jangan, saya tidak mau ya, Bapak Ibu, orang terlalu memuji saya malah menjadi takut ya. Karena apa? Di dalam pujian itu ada jerat-jerat maut, ada jerat-jerat iblis yang ditanam oleh iblis di dalam pujian-pujian itu. Ya, makanya saya hanya terima kasih, thank you, terima kasih, God bless. Ya, saya kembalikan semuanya itu kepada Tuhan, Sang Pemberi hidup itu. Saya tidak ingin orang terlalu memuji saya, ya, mengagungkan saya, tidak. Jangan melihat saya. Ya, kalau kalian melihat diri saya, maka kalian akan kecewa. Ya, saya hanya manusia biasa yang Tuhan pakai untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Di sini yang ingin saya mau tekankan, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan, saya, Anda, dan kita sekalian tidak luput dari dosa, tidak luput dari kekurangan diri kita masing-masing, kekilafan diri kita masing-masing secara manusia. Tetapi di sini saya ingin katakan, marilah kita berproses dari menit, dari jam, waktu ke waktu menjadi pribadi manusia yang berkenan kepada Tuhan, pribadi hati yang menyenangkan kepada Tuhan. Itu yang saya inginkan. Jangan kalian melihat saya sebagai manusia, saya banyak kelemahannya, banyak kesalahan juga yang saya mungkin sengaja atau tidak sengaja saya perbuat, yang menyakiti hati, ya, baik itu dengan bercanda atau dengan apa, saya mohon maaf, ya, itu di luar kemampuan saya sebagai manusia biasa saya yang punya keterbatasan. Makanya saya ingin mengajak kepada kita sekalian, jangan mengagungkan saya, jangan memuji saya, jangan. Kalian harus melihat pribadi Allah itu, pribadi Tuhan Yesua Elohim itu yang memakai saya. Di dalam saya bernubuat, di dalam saya mendapatkan penglihatan-penglihatan yang supranatural ilahi itu, dan semuanya terjadi dan sedang terjadi di muka dunia ini, itu semuanya dari Sang Ilahi, namanya Tuhan Yesua Hamasya Elohim, Yahweh, Allah Yahweh yang hidup, Allah Bapa Ishak Abraham, Bapa Abraham, Ishak, Yakub. Ya, itu yang kalian lihat. Saya tidak ingin kalian menyoroti pribadi saya, jangan. Saya tidak ingin kalian memuji diri saya, tidak. Tetapi saya ingin mengajak kepada kita sekalian, ya, pandanglah Allah yang hidup itu. Pandanglah Tuhan Yesua Hamasya Elohim itu yang ada di depan saya, yang ada di belakang saya, yang ada di samping kiri kanan saya, kuasanya itu melampaui dimensi alam waktu dunia ini yang memakai saya hanya dipakai oleh Tuhan. Saya hambanya yang dipakai oleh Dia, Allah yang Maha Kudus itu, Allah yang Maha Tinggi. Saya hanya manusia biasa yang penuh keterbatasan dan berdosa, Bapak Ibu. Jangan kalian melihat saya, tapi kalian pandanglah pribadi yang maha suci, yang maha kudus itu, yang penuh dengan kekuasaan yang tidak terbatas, ya, dengan dimensi waktu, dimensi ilahi. Dia memegang semua kendali surga, neraka, bumi itu,
Dialah Yahweh, Allah Yahweh itu yang telah mati 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib itu, yang telah mengorbankan dirinya yang begitu kudus untuk kita yang manusia yang berdosa ini. Dia menebus dosa-dosa kita yang sangat hitam, sangat merah di hadapan Tuhan. Ya, dia menebus. Pada saat itu apabila tidak terjadi penebusan itu, kita tidak bakalan akan menginjak surga. Kita tidak akan mampu dengan usaha kita sendiri manusia. Kita tidak akan mampu mencium dan menginjak bau surga itu, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tanpa penebusan ilahi itu turun ke tengah-tengah dunia ini, membayar tuntas dosa-dosa kita, lunas dibayar di atas kayu salib itu kepada iblis dengan bayaran yang sangat mahal, yang sangat tinggi, mustahil kita akan menginjak surga. Melalui penebusan satu-satunya daripada Allah itu sendiri, Sang Pencipta dunia akhirat, surga neraka, bumi itu, segala isinya di alam tata surya ini. Dia yang telah menebus kita. Melalui penebusan itu sajalah pintu masuk untuk kita menuju kepada kerajaannya yang maha kudus, yaitu surga. Manakala kita tidak mengakui, bertobat sungguh-sungguh di hadapan Tuhan Yeshua HaMashiach Elohim itu, kita tidak akan menginjak surga, Bapak Ibu. Yang kita akan hadapi adalah api neraka. Sanggupkah kita melewati api neraka itu? Kita sudah terjebak di dalamnya. Terjebak di dalam jalan Lucifer itu, Bapak Ibu. Mari selagi masih ada pintu anugerah itu terbuka bagi kita, diri kita, hati kita sujud di hadapan Tuhan. Berdoalah, berpuasalah jikalau kita mampu untuk berpuasa. Dan hanya Tuhanlah yang nilai ketulusan hati kita. Di mana kerinduan, cinta, rasa cinta itu, rasa sayang itu, rasa kasih itu kita kepada ilahi. Sampai di mana? Sampai di mana, Bapak Ibu? Hanya Dia yang tahu. Kita manusia tidak bisa sanggup menilai rasa cinta kita itu kepada Sang Ilahi. Tetapi yang sanggup menilai itu adalah Sang Ilahi itu sendiri. Karena Dialah yang mampu melihat hati kita di kedalaman tubuh kita ini. Bait Allah kita yang kudus. Jadi tubuh kita ini adalah bait Allah yang kudus. Janganlah cemarkan tubuh kita ini. Hendaklah kita suci kuduskan tubuh kita ini. Karena tubuh kita ini adalah bait Allah yang kudus. Allah berdiam, bersemayam di dalam tubuh kita ini. Roh Allah itu ada di dalam tubuh kita ini. Berdiam, bersemayam di dalam hati kita. Untuk itu tubuh kita ini jangan kita masukkan hal-hal yang asing di dalam tubuh bait Allah yang kudus ini. Apalagi kita ingin memasukkan kode 66 itu di dalam tubuh kita ini. Jangan, Bapak Ibu, anak-anak Tuhan yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya ingin berpesan. Sudah berapa kali saya peringatkan dari tahun lalu akan bahaya cairan ini. Jangan tanam di tubuh kita. Karena itu akan berefek bisul nanak-nanak seperti yang firman Tuhan katakan di dalam kitab Wahyu masa depan untuk kita umat manusia. Bacalah itu kode-kode dan simbol-simbol yang ada di dalamnya. Kita akan mengetahui itu semuanya dengan hikmat Tuhan. Pakailah itu untuk kehidupan kita sekarang ini. Karena di dalam kitab Wahyu itu berbicara tentang masa sekarang kita ini. Jelikanlah matamu, jelikanlah hatimu, dan bukalah hikmat daripada Tuhan. Jangan engkau memakai hikmat dunia selama engkau berjalan di tengah-tengah dunia ini. Tetapi pakailah hikmat daripadaku, yaitu Tuhan Yeshua HaMashiach Elohim. Maka engkau akan mengetahui jebakan-jebakan iblis, rayuan-rayuan daripada iblis itu. Engkau akan melihat dan engkau akan peka
mana suaraku dan mana suara daripada dunia ini. Ingatlah, di dalam pengangkatanku ada standar khusus yang aku berlakukan untuk setiap para mempelaiku yang akan kuangkat. Pada waktu itu, mereka yang tidak mempunyai kode tanda lambang binatang itu di dahi mereka. Ingatlah, akulah yang berbicara pada saat ini kepada kalian, dunia manusia. Akulah dia, rohku yang hanya memakai tubuh anak ini, yang sedang berbicara di depan kalian pada saat ini. Akulah dia, Yeshua Hamasia Elohim. Rohku senantiasa berbicara sampai pada saat ini. Apa kalian tidak tahu? Tanda yang sedang kalian pakai itu adalah tanda milik kepunyaan dunia. Tanda lambang binatang 666. Apa kalian tidak peka? Anakku ini telah berseru-seru dari tahun lalu, dari beberapa tahun lalu di FB-nya. Kalian tidak tahu dan kalian tidak peka. Suarakulah yang berbicara saat ini. Tanda apakah itu? Tanda yang sedang berlangsung pada saat ini. Cairan yang sedang kalian suntik di tubuh kalian pada saat ini, itulah tanda binatang 666. Kode rahasia Illuminati. Tanda dunia. Bagi kalian yang telah menerima tanda itu, silakan bersenang-senang dengan dunia ini. Tetapi ada waktunya, aku akan mengirim tula-tula kepada kalian untuk menghukum manusia yang telah memakai tanda binatang 666 ini. Akan muncul di dahi mereka. Dan tula-tulaku itu akan menyerang kepada mereka yang memakai tanda binatang lambang ini. 666. Kalian sudah siap untuk menuju kepada pemerintahan 666 itu, dan kalian menjadi penduduk bagi mereka, pemerintahan damai menurut versi binatang itu. Jadi kepada anak-anakku, berpegang teguhlah kepada firmanku. Kesusahan yang kalian alami tidak lama, karena pada masa itu aku akan datang menjemput kalian. Setia dan taatlah kalian kepada firmanku, dan patuhlah kepada Roh Kudusku yang senantiasa berbicara, menguatkan, menghibur kalian pada detik-detik terakhir ini. Hanya yang pekalah yang memiliki hikmat daripadaku, yang mengetahui kode daripada lambang binatang tersebut, karena mereka senantiasa dari zaman ke zaman mengelabui manusia ini. Sejak penciptaan dari Taman Eden, mereka mengelabui dengan hal-hal yang manis sehingga manusia terkelabui. Apakah kalian tidak tahu? Mereka telah berkumandang dari beberapa tahun lalu ini. Mereka telah menyesatkan kalian manusia. Mereka katakan memakai chip itu dari beras. Tidak ada chip dari beras. Bentuknya itu sudah ketinggalan zaman. Mereka telah berkumandang dari beberapa tahun sehingga kalian tidak peka dan tidak percaya lagi. Padahal tanda itu adalah berupa cairan. Tanda itu berupa cairan yang sedang berlangsung pada saat ini untuk dunia. Si pembinasa yang keji itu, si pembohong, pendusta, bapa segala pendusta pembohong, si Lucifer binatang itu telah mengelabui kalian manusia. Dia telah mengelabui kalian. Dia telah bujuk rayu, datang sebagai penolong penyelamat bagi kalian. Apa kalian tidak tahu maut yang kalian hadapi di depannya? Kalian tidak ingin mau menyembah nanti patung yang akan berbicara itu, maka kalian akan disiksa, dibunuh pada waktu itu. Bayarlah dengan harga mati kalian, dengan siksa, sehingga kalian boleh dapat masuk di dalam kerajaan sorgaku yang maha kudus. Bayarlah itu iman kalian pada waktu itu. Dengan apa? Mati secara martir. Bayarlah dengan mati siksa kalian
yang sangat siksa, yang belum pernah terjadi dan yang belum pernah ada di muka bumi ini. Kalian semua yang telah memakai tanda itu, kalian akan masuk di dalam pemerintahannya dengan senang hati. Kalian akan bersuka cita karena kalian akan dijamu, kalian akan diservis, kalian akan diperlakukan seperti ratu dan raja pada pemerintahan itu. Tetapi dengan satu tuntutan, bahwa kalian harus menyembah kepada patung yang berbicara itu. Tetapi manakala anak-anak Tuhan, hamba-hambaku yang telah menerima tanda itu, mereka akan menyadari bahwa mereka telah terjebak di dalam penipuan iblis yang besar pada akhir zaman ini, dan mereka tidak mau menyembah patung itu, maka mereka akan disiksa sedemikian rupa. Mereka akan dibunuh dan disiksa, tetapi maut lari daripada mereka. Mereka akan disiksa siang, hari, dan malam. Jadi, bersiaplah untuk anak Tuhan yang masih setia menanti-nantikan kedatanganku dengan tidak menerima tanda itu, karena aku memakai standar khusus di dalam pengangkatan, yaitu dahi, melihat tanda, apakah tanda milik daripada Allah, kepunyaan Allah itu, dan tanda daripada kepunyaan dunia itu akan keluar di dahi dengan kode 666 berupa abu yang hitam di dahi mereka. Tetapi manakala anak-anak Tuhan yang senantiasa setia taat menantikan kedatanganku, maka akan keluar cahaya di dahi mereka dan ada kode tulisan Yahweh Yesua Hamasya, dan kode rahasia itu singkat, dan hanya para malaikatku yang mengetahui kode itu yang ada muncul di dahi setiap anak-anak Tuhan yang setia, dan mereka hanya sedikit yang akan bertahan, karena inilah masa pemurnian, penampisan bagi anak-anak Tuhan. Masa ini adalah masa pemurnian, masa penampian, masa penampisan bagi anak-anak Tuhan. Ilalang dan gandum akan dipisahkan. Gandum dan ilalang akan dipisahkan. Kalian akan melihat pada saat ini hamba Tuhan, anak Tuhan yang sejati, dan hamba Tuhan, anak Tuhan yang hanya ikut-ikutan, yang hanya di luarnya saja dilihat mereka sempurna, tetapi di dalamnya keropos. Kalian akan lihat pada waktu ini masa pemurnian anak-anak Tuhan telah terjadi dan sedang terjadi dan sedang berlangsung pada saat ini. Kalian melihat mana yang murni, mana yang tulus, mana yang asli, dan mana yang palsu. Semuanya akan terbuka bagi dunia ini, semuanya akan kelihatan. Mana hamba Tuhan yang sejati, mana hamba Tuhan mamon. Mana anak Tuhan yang mengejar dunia ini, cinta kepada dunia dan isinya, mana yang anak Tuhan yang telah melepaskan dirinya daripada keterikatan dengan dunia ini dan isinya. Semuanya akan kelihatan pada saat ini. Jangan takut, jangan takut, jangan takut. Roh kebenaran, Roh Kudusku berbicara pada saat ini. Jangan takut, jangan takut, jangan takut. Setiap hari jangan takut. Karena apa? Ketakutan itu menjadikan kalian menjadi bodoh. Ketakutan itu menjadikan kalian tidak bisa berpikir, tidak bisa berdoa, tidak bisa menghampiri hadiratku. Karena apa? Karena ketakutan itu berasal daripada si jahat. Ketakutan itu berasal daripada si iblis, si pembinasa yang keji itu. Tetapi roh keberanian, roh kebenaran, roh kekudusan itu berasal daripadaku. Bertahanlah kalian anak-anakku di masa yang susah ini. Masa tribulasi awal 3,5 awal tahun. Kalian sedang menjalaninya sekarang. Bertahanlah itu anak-anakku itu. Dan persiapkanlah cadangan hidup untuk kalian. Berupa makanan-makanan kalian simpan memang. Mulai dari sekarang ini. Untuk masa 1 tahun ke depannya. Masa kelaparan bagi dunia. Masa kesusahan bagi dunia. Untuk anak-anak Tuhan. Bukan untuk anak dunia, bukan. Untuk anak dunia, mereka akan tetap bersenang-senang. Mereka akan happy, enjoy, menikmati. Mereka akan jalan-jalan, mereka akan keluar masuk minimarket, mereka akan happy. Tetapi masa waktu mereka tidak akan lama. Bersenang-senang, hitungan tahun,
hitungan tahun saja, dan itu tidak lama. Kalian, anak-anakku, tetaplah setia menanti kedatanganku, karena ada upah yang besar untuk kalian. Bagi anak-anakku yang akan mati martir, aku berpesan sekarang, persiapkan diri hati kalian untuk waktu dan masa itu. Ada anak-anak Tuhan yang aku telah tentukan bagi mereka untuk mengalami kematian martir bagi dunia ini. Salah satunya, dia yang sedang berbicara di depan kalian. Dia salah satunya. Aku telah menguatkan dengan rohku kepadanya. Sekarang, dari saat ini, aku telah menguatkan di dalam hatinya supaya dia bersiap, karena dia salah satu anakku yang setia, ekselen di hadapanku. Dan ada sejumlah anak-anak Tuhan yang lain, mereka akan mati martir pada masa itu. Dan mereka akan dipermalukan, diolok-olok oleh dunia ini, di tengah dunia ini. Dan mereka akan dibuatkan video yang mempermalukan diri mereka, dipermalukan oleh dunia ini, oleh si setan, Dajjal, 666 itu, setan, si pembinasa keji itu, akan mempermalukan anak-anakku yang bercahaya. Ingatlah bahwa waktu detik-detik ini adalah detik-detik terakhir. Jadi, siapkanlah diri kalian bagi anak-anakku di belahan dunia manapun yang akan martir ini. Mereka akan memiliki gaun yang akan berbeda daripada anak-anak Tuhan yang lain. Gaun mereka sangat indah dan sangat bercahaya di hadapanku. Dan mereka akan siap nanti memerintah bersama-sama denganku di dalam kerajaanku 1000 tahun yang akan terjadi tidak lama lagi. Sabarlah anakku, sabarlah kalian yang senantiasa setia menanti-nantikan kedatanganku, karena kedatanganku tidak lama lagi ke tengah-tengah dunia ini. Biarlah pesan singkat ini, pesan khusus ini yang aku berpesan kepada kalian untuk dunia ini. Karena dunia ini dalam keadaan bahaya dan urgen, maka rohku senantiasa ada di tengah-tengah setiap anak-anakku yang aku berkenan memakai mereka di tengah-tengah dunia ini. Salah satunya, dia yang sedang berbicara kepada kalian pada saat ini. Dan ada juga di berbagai belahan dunia, anak-anakku, rohku berbicara kepada mereka, bernubuat, bersaksi, menyembuhkan, bahkan menghidupkan orang yang sudah mati. Itulah rohku yang senantiasa bekerja pada saat ini. Dan rohku akan beracara di tengah-tengah dunia ini. Dan bagi siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar akan perkataan roh ini kepada kalian, umat manusia, anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Hamasya Elohim. Jadi jangan kalian mempertanyakan, mempersalahkan apabila anak ini berkata-kata keras, baik itu di Facebooknya, baik itu di YouTube-nya, karena aku senantiasa mengasihi kalian. Rohku yang berbicara pada anak ini yang hanya memakai tubuhnya, jari-jarinya di dalam mengetik segala sesuatu yang akan terjadi, yang akan menimpa dunia ini. Jangan kalian mempersalahkan dia. Aku hanya memakai tubuhnya untuk suaraku boleh didengar bagi dunia manusia. Biarlah kemuliaanku boleh ada diam di tengah-tengah manusia pada saat ini, yang dengan setia, yang dengan taat, yang dengan patuh menuruti firmanku, menanti-nantikan kedatanganku yang kedua kalinya, dengan selalu menjaga kekudusan hidupnya, kebenaran hidupnya,
di dalam perkenanan mataku. Karena aku telah menebus dosa-dosa kalian umat manusia, tuntas dibayar lunas di atas kayu salib. Untuk itu, jangan lagi berbuat dosa. Permuliakanlah namaku dengan tubuhmu, karena tubuhmu adalah bait Allah yang kudus. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang benar, dan kudus di hadapanku. Karena tidak semua persembahan yang memanggil-manggil namaku, aku berkenan atasnya. Tetapi apabila aku melihat hati mereka, aku mengeker hati mereka, hati yang terindah, hati yang manis, hati yang tulus, itulah hati yang berkenan di depan mataku. Itulah yang berkenan di hatiku. Kataku, rohku berbicara pada saat ini. Yeshua HaMashiach Elohim, pada saat ini bukan melihat perawakan kalian, bukan melihat keelokan, ketampanan, kecantikan kalian. Bukan yang aku nilai adalah kecantikan hati kalian. Bukan baju lahiriah kalian yang kalian pakai yang aku nilai. Tetapi aku menilai hati kalian yang sangat berharga di mataku. Aku melihat roh kalian, hati. Karena apa? Karena ada rupaku di dalam diri kalian. Ada rupaku di dalam hati kalian. Karena aku menciptakan kalian menurut rupa dan gambar kami. Aku menciptakan kalian umat manusia seluruhnya serupa dan segambar dengan kami. Walaupun kalian penjahat, walaupun kalian penipu, walaupun kalian pesinah, walaupun kalian pemberontak, tetapi di mataku ada rupa dan wajah kami di dalam diri kalian. Seorang pesinah, seorang penjahat, seorang pembunuh, ada rupa kami. Maka dari itu, datanglah sekarang di hadapan kami, bertobat sungguh-sungguh tersungkur di hadapan kami, tidak pakai munafik-munafik, karena kami muak dan benci kepada manusia yang bermuka dua, munafik, yang hatinya bercabang, yang lidahnya bercabang, seperti ular. Tetapi hati yang tulus, perkataan yang tulus, yang murni dan benar, itulah yang kami kehendaki dari tempat kami di sini, dunia ilahi. Salam kasih kami untuk kalian. Bersukacitalah kalian di dalam kebenaran. Di dalam kebenaran firman kami, bersukacitalah kalian umat manusia. Nantikanlah kedatangan kami di atas muka dunia ini. Tidak lama lagi, karena kami datang seperti pencuri. Bersiaplah kalian sebagai mempelai yang kudus, yang hidup, bercahaya, dan nyalakanlah pelita kalian. Jangan lupa, kalian jangan menjadi mempelai yang bodoh, tetapi jadilah kalian mempelai yang penuh hikmat, yang pintar, yang bijaksana di hadapan kami. Biarlah pesan ini untuk dunia, dari alam kami ilahi ini, boleh tersampai dan boleh didengar oleh semua umat Tuhan, seluruh umat manusia, dimanapun berada. Datanglah, sujudlah kepada kami di dalam pertobatan kalian. Karena manakala dunia ini digoncang, manakala gempa malapetaka akan datang, manakala semuanya akan hancur melebur menjadi tanah, tanah kembali ke tanah, maka kalian berada bersama-sama dengan kami. Alam ilahi, supranatural, spiritual, kerajaan surga ada, betul-betul nyata, dan kerajaan Lucifer, api, neraka, betul-betul nyata. Semuanya itu nyata. Dan roh yang berkata-kata pada saat ini adalah roh Yeshua HaMashiach Elohim, roh kebenaran, roh kudus, hanya meminjam tubuh anak ini yang sedang berbicara di depan kalian. Terpujilah nama Tuhan, bersukacitalah di dalam Tuhan. Aku senantiasa mengasihi kalian umat ciptaanku, Yeshua HaMashiach Elohim, Alfa dan Omega. Amin. Amin.